Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Mengejar 1 miliar pertama di saham. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. 1 miliar sering dikatakan sebagai target awal banyak investor atau trader yang memutuskan untuk serius dengan pasar saham. Ada yang menganggap nominal tersebut sangat besar, tapi ada juga yang merasa biasa saja. Ada berbagai cara yang bisa digunakan untuk mencapai angka 1 miliar. Dengan catatan, semua strategi punya plus minusnya. Jika berpotensi profit, tentu ada juga potensi rugi yang mengikuti. Jadi pastikan kamu tahu risikonya sebelum mengejar potensi profitnya. Banyak praktisi saham yang mengatakan bahwa angka 1 miliar merupakan angka sulit yang butuh waktu dan usaha untuk mencapainya. Tapi apabila angka tersebut sudah dicapai, kedepannya akan jadi jauh lebih mudah. Apakah kamu sering mendengar perkataan itu? Bukan hanya dari satu atau dua orang saja. Sudah banyak yang mengatakan hal demikian. Tentu saja yang mengatakannya adalah orang-orang yang sudah terbukti sukses, bukan hanya di saham tapi di bisnis mereka masing-masing. Pertanyaannya, kenapa angka 1 miliar itu sangat penting? Menurut saya, angka 1 miliar itu penting karena apabila kamu sudah punya portofolio sejumlah itu, keuntungan yang diperoleh sudah mulai terasa, baik dari sisi capital gain maupun dividen yang rutin diterima setiap tahun. Selain itu, apabila portofolio sudah 1 miliar, berarti seharusnya kamu sudah serius dengan pasar saham, karena dana yang ditempatkan relatif mulai besar. Jika dana kamu masih 10 juta, mungkin kamu masih bisa main-main di saham. Tapi jika dana kamu sudah 1 miliar, apakah kamu masih bisa main-main dengan uang sebanyak itu? Mungkin iya jika kamu anak sultan, tapi jika masyarakat biasa, tentu uang itu sudah termasuk cukup besar. Ibaratnya uang 1 miliar itu sudah relatif cukup untuk dibelikan rumah. Artinya dana yang kamu tempatkan di saham sudah setara dengan dana pembelian rumah, meski tidak semua rumah juga bisa dibeli dengan uang 1 miliar. Pertanyaannya, apakah kamu pernah berpikir untuk main-main saat membeli rumah? Jika tidak, hal yang sama juga tentu akan kamu lakukan saat membeli saham dengan nominal yang sama besar. Jika dana kita masih relatif kecil, misalnya 10 juta, keuntungan 100% setiap tahun juga hanya membuat portofolio tumbuh menjadi 20 juta. Tapi bagi mereka yang dananya sudah 1 miliar, keuntungan 10% saja sudah menghasilkan uang tambahan 100 juta. Angka yang sudah mulai menarikkan. Untuk lebih jelasnya, mari simak tabel berikut ini. Pertama, dari sisi capital gain. Jika misalnya dana kita adalah 1 miliar rupiah, jika kita mendapatkan capital gain 5% saja, maka itu artinya sudah setara dengan 50 juta. 10% 100 juta, 15% 150 juta, dan 20% 200 juta. Jika kita membagi angka ini ke dalam waktu 1 bulan, artinya kita bagi 12, maka untuk per bulannya dengan nominal 50 juta kita memperoleh sekitar 4,1 juta. Nominal 100 juta kita memperoleh uang bulanan 8,3 juta. 150 juta setara dengan 12,5 juta per bulan, dan 200 juta setara dengan 16,6 juta per bulan. Capital gain tentu jauh lebih sulit dicapai dengan konsisten dibandingkan dividen, karena capital gain butuh skill, sedangkan dividen cenderung tidak butuh skill. Kamu ingat juga, apabila bisa capital gain, bisa juga capital loss. Artinya, meski kamu di satu sisi bisa memperoleh keuntungan yang besar, tapi di sisi yang lain ada juga potensi risiko yang siap membayangi kamu. Jika kamu bisa memperoleh potensi keuntungan 100 juta, artinya di saat yang sama kamu juga bisa memperoleh potensi kerugian 100 juta. Sedangkan untuk dividen cenderung lebih tidak butuh skill dan lebih aman, karena setiap orang yang memiliki saham yang sama akan memperoleh dividen yang sama. Tidak semua orang yang beli saham yang sama dapat capital gain yang sama, karena tergantung skill yang kamu miliki. Bisa saja harganya sama, sahamnya sama, tapi keuntungan yang kamu peroleh berbeda karena kamu menjual di harga yang berbeda juga. Tapi semua orang yang beli saham yang sama dapat dividen yang sama nilainya, alias dividen per share-nya sama dari pemegang saham yang satu ke pemegang saham yang lain, karena semua sudah ditentukan. Yang membedakannya hanya tergantung berapa lot yang kamu miliki. Nah, tapi menariknya, apabila kamu mampu menghasilkan capital gain yang konsisten setiap tahun, katakanlah hanya 10% sampai 20% saja. Jika dibagi 12, angka per bulan yang tadi kita katakan sudah sangat menarik karena bisa setara dengan pendapatan dari gaji bulanan seorang pegawai kantoran, misalnya saja sekitaran 10 juta rupiah per bulan. Tanpa kamu harus pergi ke kantor,
kamu memperoleh capital gain yang konsisten di saham hanya dengan modal 1 miliar saja, ternyata sudah bisa memberikan kehidupan yang cukup nyaman. Meskipun ingat, setiap orang punya standar hidup yang berbeda-beda. Ada yang menganggap uang 10 juta itu kecil, ada juga yang menganggap uang 10 juta itu per bulan sangat besar. Kedua, kita bahas dari sisi dividen. Masih dengan konsep yang sama. Dengan dana 1 miliar, jika dividen yieldnya 3%, kamu memperoleh dividen sekitar 30 juta setahun. 5% 50 juta, 8% 80 juta, dan 10% 100 juta. Itu artinya jika dibagi 12, angka dividen yield 3% setara dengan pendapatan 2,5 juta per bulan. 5% setara dengan 4,1 juta per bulan, 8% setara dengan 6,6 juta per bulan, dan 10% setara dengan 8,3 juta per bulan. Dividen adalah uang gratis yang rutin diterima setiap tahun. Dan ingat, apabila kamu tetap memiliki sahamnya, itu berarti setiap tahun kamu berpotensi menerima dividen yang berulang dari perusahaan. Tentu saja, di tahun ke depan, seharusnya dividen yang diterima akan semakin besar jika perusahaan berhasil mencetak laba yang semakin besar dan memiliki payout ratio yang sama. Apabila nominal dana sudah mencapai 1 miliar, paling tidak kita bisa mencapai dividen yang setara dengan UMR setiap bulan. Ini menarik karena dividen merupakan uang gratis yang akan kamu terima secara rutin. Itu artinya tanpa kamu harus melakukan apapun, baik itu jual ataupun beli, kamu hanya diam saja dengan saham yang kamu miliki, dividen akan rutin disetorkan ke rekening kamu setiap tahun apabila perusahaan mengambil keputusan untuk membagi dividen di tahun tersebut. Nah, saya mau bahas kilas tentang dividen yield. Kamu bisa lihat di sini. Biasanya untuk saham yang membagi dividen yield sekitaran 3% merupakan saham-saham besar yang dividennya tidak terlalu menarik. Contohnya saja seperti BBCA. Untuk dividen yield 5% merupakan saham blue chip yang bagi dividen rata-rata setiap tahun. Misalnya seperti BRI, Mandiri, BNGA, TLKM. Untuk saham dengan dividen yield 8% biasanya merupakan saham bank daerah dan beberapa saham besar yang harganya turun signifikan. Misalnya seperti BJTM, BJBR, dan ASI. Dividen yield 10% biasanya merupakan saham batubara yang rajin bagi dividen jumbo, misalnya ADRO, ITMG, dan PTBA. Nah, artinya dari angka dividen yield kamu lihat ini, berarti kamu tidak harus membeli saham yang aneh-aneh, tapi kamu bisa beli saham-saham yang sudah terkenal, yang sudah memiliki kinerja baik bahkan dalam waktu puluhan tahun, memiliki manajemen yang baik, valuasinya masih masuk akal, dan lain sebagainya. Kamu bisa memperoleh dividen hanya dengan membeli saham-saham tersebut, disimpan, dan rutin menerima dividen setiap tahun apabila perusahaannya mengambil kebijakan membagikan dividen. Dari simulasi tadi tentu angka 1 miliar sudah menjadi menarik bagi sebagian orang yang awalnya mulai membeli saham dengan dana terbatas. Meski begitu selalu ingat bahwa keuntungan berbanding lurus dengan potensi kerugian. Artinya kita tidak boleh hanya lihat enaknya saja, tapi kita juga harus sadar bahwa jika ada potensi resiko yang sama besarnya juga. Jika keuntungan 10% dari 1 miliar adalah 100 juta, berarti kerugiannya juga adalah 100 juta. Apakah kamu sudah punya mental yang cukup kuat untuk menghadapi apabila mengalami rugi 100 juta? Hal itu juga harus kamu pikirkan saat memutuskan untuk beli saham dengan modal yang relatif besar. Untuk mencapai angka 1 miliar tentu tidak mudah. Khususnya di saham, setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu menggulung keuntungan yang diperoleh setiap tahun dan tambah top up dana. Artinya kita butuh untuk profit konsisten setiap tahun dan rutin menambahkan dana setoran di portofolio. Idealnya kita harus melakukan dua hal itu agar portofolio bisa tumbuh dengan lebih cepat. Karena jika hanya melakukan salah satunya saja, maka hasilnya kurang optimal. Misal, dana awal kamu hanya 10 juta, meski profit konsisten 50% setiap tahun, yang mana hal itu sangat sulit terjadi dalam jangka panjang, pertumbuhan dana kamu akan cukup lama mencapai angka 1 miliar. Begitu juga dengan top up dana. Meski kamu rutin top up dana 50 juta setiap tahun, tapi kinerja portofolio tidak profit konsisten, hasilnya juga sama saja, di mana dana portofolio akan sulit tumbuh ke angka 1 miliar. Itulah alasannya butuh keduanya agar pertumbuhan portofolio bisa lebih optimal. Sebagai informasi, saya sudah membahas hal tersebut dengan lebih detail pada ebook Stock for Living. Apabila kamu tertarik untuk mengetahui pembahasan tentang compounding dengan lebih terperinci, mungkin ebook itu bisa. Untuk membuat uang menjadi double, sebenarnya ada satu metode perhitungan sederhana yang cukup terkenal, yaitu Rule of 72. Penjelasannya sebagai berikut. Metode ini merupakan cara sederhana untuk menentukan berapa lama suatu investasi akan berlipat ganda dengan tingkat bunga tahunan yang tepat.
Dengan membagi 72 dengan tingkat pengembalian tahunan, kamu bisa memperoleh perkiraan kasar berapa tahun yang dibutuhkan untuk investasi awal menghasilkan keuntungan mencapai 2 kali lipat. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Misalnya, jika memiliki penghasilan return sebanyak 14% setahun, maka dibutuhkan waktu 5,1 tahun untuk membuat uang menjadi double. Jika rate returnnya 8%, membutuhkan waktu 9 tahun. Jika rate returnnya 5,5%, membutuhkan 13,1 tahun. Dan jika 4%, membutuhkan waktu 18 tahun. Jadi, metode tadi sangat bergantung kepada berapa persentase keuntungan setiap tahun yang bisa dihasilkan. Semakin besar persentasenya, potensi uang berkali lipat menjadi lebih singkat. Begitu juga sebaliknya. Jadi, hal yang sebenarnya harus kamu cari tahu lebih detail adalah bagaimana caranya agar persentase return tahunan menjadi lebih besar. Ada satu istilah ekonomi yang sangat populer, yaitu high risk high gain. Artinya, risiko dan keuntungan selalu berbanding lurus. Kalau kamu ingin keuntungan yang besar, kamu juga harus siap dengan risiko yang besar. Begitu juga sebaliknya. Dengan kata lain, semakin cepat kamu ingin uang menjadi double, berarti di saat yang sama, kamu juga harus siap dengan risiko yang mungkin bisa membuat uang kamu berkurang dengan sangat cepat. Sekarang pertanyaannya, apakah ada celah yang bisa kita manfaatkan di pasar saham untuk meningkatkan persentase keuntungan? Menurut saya pribadi, ada momentum tertentu yang bisa kita manfaatkan. Meski tentu saja, momentum ini tidak datang setiap saat. Artinya, hanya ada waktu-waktu tertentu kita bisa memaksimalkan kondisi yang ada untuk membuat persentase keuntungan menjadi lebih maksimal. Tapi kembali lagi, selalu ingat bahwa ada potensi risiko yang membayangi. Berikut ini beberapa di antaranya. Pertama, beli saham bagus saat harganya turun signifikan, biasanya di pertengahan tahun. Nah, beruntungnya saat video ini dibuat di pertengahan tahun, banyak saham blue chip yang harganya sedang koreksi. Mungkin kamu bisa manfaatkan hal tersebut. Jika biasanya rata-rata kenaikan hanya 10%, mungkin saat kondisi ini kenaikannya bisa di atas 20%. Kedua, manfaatkan momentum dividen yang terjadi 1-2 kali setahun. Saat ada dividen, biasanya harga saham fluktuatif, cenderung naik sebelum cum date dan dibanting saat ex date. Hal ini bisa kamu manfaatkan untuk mencari celah masuk dan keluar. Selain itu, kamu bisa melihat dividen yield-nya juga. Jika biasanya saham itu menawarkan dividen yield 4%, tapi kini sudah menjadi 10%, tentu hal itu sangat menarik. Meski kamu juga harus mempertimbangkan sisi potensi capital loss-nya juga. Ketiga, gunakan teknik lump sum atau dollar cost averaging pada momen yang tepat. Saat harga saham sudah terjun bebas dengan sangat dalam, mungkin lump sum atau beli sekaligus akan memberikan profit lebih besar. Tapi apabila kamu masih ragu, harga bisa turun lebih jauh lagi atau tidak, mungkin bisa cicil beli dengan teknik dollar cost averaging. Dua kondisi ini sering diperdebatkan dan uniknya, tidak ada teknik yang 100% tepat. Lump sum ada sisi positif, ada juga negatif. Begitu juga dengan DCA. Nah, kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang dua metode ini, silahkan simak video berikut ini dan nonton hingga selesai karena ada pembahasan menarik. Kesimpulan apa yang bisa teman-teman peroleh dari video ini? Yang pertama, menggunakan metode dollar cost averaging atau lump sum tergantung sahamnya. Meski saham perusahaan bagus tapi valuasi sudah tinggi, tidak terlalu berpengaruh. Sebaliknya, jika perusahaan bagus dan valuasinya masih rendah, mau pakai metode DCA atau lump sum sama-sama cuan. Kesimpulan kedua, kinerja keuangan dan valuasi berbicara lebih kuat dibandingkan memperdebatkan metode DCA atau lump sum. Kesimpulan ketiga, jika diharuskan untuk memilih saat saham sedang berada di harga sideways, sebaiknya bisa menggunakan DCA, tapi saat saham sedang krisis, pakai saja lump sum. Kesimpulan keempat, apabila dana kamu terbatas, berarti pilihan sahamnya juga terbatas. Misalnya dengan dana 300.000 per bulan, berarti maksimal beli saham di harga 3.000 saja. Menurut saya, masih lebih baik jika dana tersebut dikumpulkan dulu, sehingga pilihan sahamnya menjadi lebih banyak, yang berarti teman-teman bisa memilih saham dengan harga di atas Rp3.000. Selama kumpulkan dana tersebut bisa ditempatkan di reksadana pasar uang. Tapi sekali lagi ini disclaimer, tergantung profil risiko teman-teman sendiri. Yang tentunya punya risiko yang lebih kecil agar teman-teman tetap dapat bunga meskipun kecil. Dan hal itu lebih baik jika dibandingkan hanya taruh di tabungan dan terpotong biaya administrasi.
Kesimpulan ketujuh, upgrade skill dan potensi kamu sehingga nantinya bisa top up RDN dengan nominal yang lebih besar. Tentu saja, semakin besar pendapatan, seharusnya semakin besar juga dana yang bisa kamu setorkan ke RDN. Dan kesimpulan ke-8, banyak sumber informasi gratis yang bisa kamu dapatkan sebagai bahan pembelajaran. Jadi, jangan perlu berkecil hati jika uang kamu masih terbatas, karena banyak informasi yang teman-teman bisa peroleh secara gratis. Ingat, apabila kamu berusaha, kamu pasti bisa memperoleh informasi tersebut. Di akhir video saya mau menyampaikan bahwa tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dari video tadi kita belajar bahwa teknik lump sum atau DCA sebenarnya tergantung kondisi. Kalau harga saham sedang turun signifikan dan kamu yakin harga sudah sangat murah, silahkan pakai lump sum. Tapi kalau kamu belum yakin dan memprediksi harga akan turun lagi, sebaiknya pakai DCA. Kedua metode ini ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Tidak ada yang lebih bagus dan lebih jelek, karena semua tergantung kepada masing-masing individu. Lebih nyaman pakai yang mana dan lebih sering profit pakai cara yang apa. Kembali ke inti pembahasan video ini. Kalau kedua metode itu sama-sama ada kelebihan dan kekurangannya, lalu bagaimana cara kita bisa melipat gandakan portofolio di saham? Ingat, melipat gandakan yang dimaksud di sini adalah membuat nominal portofolio menjadi double atau naik 100% dari sebelumnya. Untuk mencapai hal ini sebenarnya ada beberapa kondisi yang perlu kamu ketahui. Mari kita bahas satu persatu dengan lebih detail. Pertama, waktu dan kemampuan. Kamu harus memberikan kesempatan kepada waktu agar portofolio bisa tumbuh dengan optimal hingga mencapai kenaikan 100%. Logikanya sederhana. Kalau setahun kamu bisa hasilkan 15%, berarti kamu butuh sekitar 5 tahun untuk bisa membuat portofolio tumbuh 1 kali lipat. Di sisi lain, kamu juga perlu memastikan bisa menghasilkan return 15% setahun, agar di tahun kelima portofolio bisa jadi double. Tentu saja orang yang bisa menghasilkan profit 20% setahun akan jauh lebih cepat dibandingkan yang hanya bisa mencetak 15%. Tapi, bukankah pada akhirnya tetap bisa tercapai juga? Poin yang ingin saya tekankan di sini adalah tentang kesabaran. Kalau kemampuanmu masih newbie, belajar untuk lebih sabar. Jangan mau serba instan kalau return konsisten setiap tahun masih kecil. Kamu bisa lihat sini, dengan contoh dana awal 100 dan return 15%, di akhir tahun pertama dana kamu hanya 115. Tapi di akhir tahun kelima, dengan konsistensi itu dana kamu sudah tumbuh menjadi 201. Artinya tumbuh 1 kali lipat dari dana awal tanpa top up dana. Poin kedua, kontribusi profit di portofolio. Menghasilkan portofolio yang tumbuh 100% sebenarnya bisa dicapai dengan banyak kondisi seperti profit 100% sebanyak 1 kali, profit 50% sebanyak 2 kali, profit 25% sebanyak 4 kali, profit 20% sebanyak 5 kali, profit 10% sebanyak 10 kali, profit 5% sebanyak 20 kali, dan seterusnya. Jadi sebenarnya, di sini tidak peduli berapa persentase profit yang bisa kamu hasilkan dalam sekali jual beli. Tapi, seberapa konsisten kamu menghasilkan profit itu. Tidak ada gunanya kamu hasilkan profit 50% di transaksi pertama, tapi transaksi berikutnya malah rugi terus. Sebaliknya, meski kamu hanya profit 5% dalam sekali transaksi, tetapi apabila hal itu bisa konsisten dilakukan selama 20 kali, tetap saja portofoliomu bisa double. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah tidak usah terlalu berambisi untuk profit beggar dalam satu transaksi, karena banyak jalan menuju Roma. Kembali lagi, kamu bisa hasilkan profit double dengan berbagai cara, tergantung kamu nyaman di mana. Yang perlu kamu fokuskan sebenarnya money management dari jumlah saham yang ada di portofolio. Karena ingat, semakin banyak jumlah sahamnya, tentu saja kontribusi profit terhadap satu saham akan semakin kecil. Misal, kamu punya 5 saham di portofolio dan ada satu saham yang profit 50%. Di sisi lain, ada teman kamu yang hanya punya satu saham di portofolio dan profit 50% juga. Pertanyaannya, manakah yang portofolionya naik lebih banyak? Tentu saja teman kamu kan? Alasannya sederhana. Karena semakin sedikit jumlah saham di portofolio, semakin besar pengaruhnya kepada profit atau loss. Jadi ingat, kalau kamu ingin portofolio tumbuh maksimal, pertimbangkan juga jumlah sahamnya. Jangan sampai sudah profit 100% dalam satu kali transaksi, tapi ternyata yang dibeli hanya satu lot saja. Alhasil, hanya bisa pamer persentase profit di sosmed, tapi portofolio sebenarnya hanya diam di tempat.
Meski begitu, kamu juga harus sadar bahwa semakin sedikit saham di portofolio, berarti potensi risiko semakin besar. Artinya, potensi profit dan loss merupakan satu kesatuan yang akan selalu mengikuti setiap keputusan jual beli yang kamu lakukan. Orang yang punya portofolio konsentrasi akan punya potensi profit dan loss yang lebih besar dibanding mereka yang melakukan diversifikasi. Jadi, kamu harus kenali risk profile kamu dulu sebelum memutuskan ingin memiliki tipe portfolio seperti apa. Karena ingat, kalau profit tentu tidak masalah, tapi kalau rugi, kamu akan sakit kepala jika belum siap menghadapi realita. Setelah paham tentang konsep berpikirnya, sekarang saya mau bahas contoh nyata. Kita gunakan saja saham BRI sebagai contoh, karena saham ini sedang trending akibat harganya yang turun cukup signifikan. Tapi kamu bisa gunakan saham lain juga dalam simulasi. Sesuaikan saja dengan ketertarikan kamu terhadap saham tersebut. Semoga dengan pembahasan ini, ada ilmu baru yang bisa kamu peroleh. Seperti biasa, nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya contoh. Profit kamu nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Ini merupakan grafik harga BBRI dalam 10 tahun terakhir. Harga tertingginya sekitar 6 ribuan dan harga terendahnya sekitar 1000-an. Sesudah stock split, kamu bisa lihat untuk detailnya berdasarkan grafik yang ada di tampilan ini. Pertanyaannya, untuk mendapat profit 100%, apakah kamu harus beli di harga terendah dan jual di harga tertinggi? Jawabannya adalah cukup sulit untuk memperoleh harga terendah dan menjualnya di harga yang paling tinggi. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk membuat portofolio tumbuh 1 kali lipat, tidak harus selalu dengan 1 kali transaksi dan langsung profit 100%. Ada banyak opsi yang bisa kamu ambil, di mana pada intinya yang penting portofolio bisa konsisten tumbuh. Pada contoh BRI, misalnya, kamu bisa hasilkan profit seperti tabel di bawah ini. Nah, dari tabel ini, kamu bisa lihat bahwa untuk membuat portofolio tumbuh 1 kali lipat, sangat fleksibel. Pada tabel di samping kiri, kamu hanya transaksi 4 kali, tapi harus menghasilkan profit 20% ke atas. Tapi pada tabel di sebelah kanan, mungkin kamu harus transaksi 7 kali, tapi profitnya hanya 9% ke atas. Manakah yang lebih mudah? Itu tergantung kamu sendiri. Apakah menghasilkan profit di atas 20% dalam sekali transaksi, atau hanya profit sekitaran 9-25% tapi memiliki jumlah transaksi yang lebih banyak. Inti dari tabel ini adalah tidak peduli kamu profit berapa persen, tapi seberapa konsisten kamu bisa profit. Dengan kata lain, meski kamu harus mencapai 100 kali profit, tapi jika hal itu bisa dicapai dengan konsisten dan porto bisa tumbuh 100%, kenapa tidak? Dibanding kamu mengejar profit 100% sebanyak 1 kali tapi tidak dapat-dapat. Jadi, semua orang punya kemampuannya masing-masing. Pertajam saja kemampuanmu dengan risk profile yang siap kamu hadapi. Toh pada intinya, kedua simulasi ini menghasilkan profit sekitar 100%. Meskipun yang satu melakukan transaksi dengan keuntungan di atas 20% dan yang satu hanya melakukan transaksi dengan keuntungan di atas 9%. Data di tabel yang kamu lihat tadi, sekarang saya masukkan ke dalam grafik harga. Di sini kamu bisa lihat bahwa tanpa perlu berusaha menebak harga tertinggi dan terendah, potensi profit juga tetap sama besarnya. Gambar yang berwarna merah ini merupakan kita asumsikan harga beli, dan gambar yang berwarna hijau ini merupakan kita asumsikan harga jual. Teman-teman melakukan pembelian di sini, menjualnya di sini. Beli lagi di sini, jual di sini. Beli di sini, jual di sini, dan ini melakukan pembelian dan sampai saat video ini dibuat belum melakukan penjualan. Nah, dengan simulasi seperti ini saja, dalam 4 kali transaksi, mungkin profit kamu bisa 100%, tanpa perlu mencari 1 kali transaksi untuk menghasilkan 100%. Itu artinya semuanya tergantung kepada kamu. Apakah kamu lebih nyaman menghasilkan profit 1 kali tapi besar, atau profit berkali-kali meskipun nominalnya cukup kecil. Nah, itu semua tergantung kamu. Kita tidak perlu mencari harga terendah untuk mendapatkan angka yang sangat murah dan menjual di angka yang sangat tinggi untuk mendapatkan profit yang paling besar. Tapi seberapa konsisten kita menghasilkan profit tersebut. Dari 4 kali transaksi yang dilakukan, hanya diambil selisih harga Rp1.000 untuk setiap transaksi. Contohnya dari Rp3.000 dibeli, dijual Rp4.000. Dibeli Rp4.000, dijual Rp5.000. Dibeli Rp5.000 dan dijual di harga Rp6.000. Tidak perlu memberikan target keuntungan 100% dalam 1 kali transaksi, dan hanya menunggu saat harga saham terlihat menarik, baik dari sisi harga ataupun valuasi. Kamu bisa lihat, saat dilakukannya simulasi ini, kita tidak sedang mencari harga tertinggi ataupun harga terendah, tapi kita mencari harga terbaik yang bisa kita lakukan pembelian dan penjualan.
Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan harga belinya? Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan, tapi di video ini saya hanya sharing 2 teknik saja. Pertama, dengan melihat histori PBV atau per perusahaan. Kamu bisa bersiap beli jika PBV berada di bawah rata-rata dan bisa menjual jika PBV di atas rata-rata. Mudah kan? Jika dilihat pada gambar di bawah ini, kotak hijau adalah harga jual dan kotak merah adalah harga beli. Sesederhana itu saja. Artinya, kamu bisa melakukan pembelian apabila PBV sudah berada pada kotak yang berwarna merah dan melakukan penjualan apabila PBV sudah berada pada kotak yang berwarna hijau. Kita simulasikan sebentar. Misalnya, saat harga saham berada di PBV yang berwarna merah ini, kamu bisa melakukan penjualan pada saat harga sahamnya naik dan menyentuh PBV di atas rata-rata, entah itu di sini, ataupun di sini. Begitu juga saat harga saham kembali mengalami penurunan, misalnya harga saham kembali turun ke angka PBV di bawah rata-rata, kamu bisa lakukan pembelian lagi dan melakukan penjualan saat PBV-nya di atas rata-rata. Sesederhana itu saja. Kamu bisa hubungkan antara grafik harga dan PBV untuk melihat potensi nominal harga beli dan jualnya. Ini merupakan grafik harga saham dan ini merupakan historical PBV. Selain itu bisa juga dengan mengkali PBV dengan book value per share. Terserah yang kamu mau lakukan yang mana, yang jelas kamu cari saja metode yang menurut kamu itu nyaman. Cara kedua adalah dengan melihat potensi penurunan harga saham di bulan tertentu. Ini merupakan probabilitas bulanan pergerakan harga BBRI dalam 10 tahun terakhir. Jika dilihat, ada 3 bulan yang menarik untuk dilakukan pembelian, yaitu bulan April, Juni, dan September. Dari 10 tahun terakhir, 3 bulan tersebut punya probabilitas kenaikan yang rendah, yakni di bawah 50%. Bulan April hanya 30, Juni 44, dan September 44. Selain itu, kamu juga bisa amati bulan dengan penurunan harga yang paling besar. Misalnya pada tahun 2022, pernah turun hingga 10% di bulan Juni. Tahun 2020, pernah turun hingga 27% di bulan Maret. Tahun 2018, pernah turun hingga 10% di bulan April. Begitu juga seterusnya. Kesimpulan, setiap orang punya gaya investasi atau tradingnya masing-masing. Kamu tidak perlu menjadi orang lain hanya untuk mengejar profit 100%. Banyak jalan menuju Roma, banyak cara mencari profit double. Lakukan saja cara yang menurutmu nyaman untuk dilakukan, sambil terus mempertimbangkan potensi risiko yang siap dihadapi. Tidak ada yang salah dengan profit hanya 1%, karena jika bisa konsisten 100 kali, tetap saja profitmu jadi 100%. Tidak ada yang salah juga dengan profit 100%, meskipun hanya diperoleh 1 kali. Intinya, apapun gaya transaksimu, itu sah-sah saja, selama bisa hasilkan pertumbuhan portofolio yang konsisten dari tahun ke tahun. Semoga dengan video ini, kamu memperoleh banyak manfaat dan pemahaman baru tentang bagaimana cara melipat gandakan portofolio. Tidak perlu terlalu fokus dengan cara orang lain. Tapi kamu bisa gunakan caramu sendiri untuk menghasilkan profit yang maksimal. Tentu saja dengan mempertimbangkan juga risiko yang siap kamu hadapi. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, strategi nabung saham di stock market dan cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.